Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya, kabar baik teman-teman? Baik, Bu. Alhamdulillah, ya. Gimana untuk yang materi kemarin terkait bank konvensional dan bank syariah? Ada kesusahan atau ada kendala saat mengerjakannya? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ada yang bisa bantu saya secara garis besar perbedaannya itu apa aja, teman-teman? Silakan coba. Yang bisa. Saya, Bu. Oke, silakan. Baik. Jadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dari yang pertama asas. Pada bank syariah itu sebetulnya sama dengan konvensional. Namun pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Yang berikutnya fungsi. Bank syariah memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan bank konvensional. Meskipun memiliki kesamaan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah meliputi beberapa fungsi lain, yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang berikutnya regulasi. Dari sisi regulasi, pengawasan bank syariah dan konvensional sebenarnya sama dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada bank syariah ada tambahan pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Yang berikutnya organisasi. Selain Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari struktur organisasi di bank syariah dan konvensional, di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya. Dan yang terakhir, sumber pendapatan. Pada bank syariah, sumber pendapatan diperoleh dengan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga yang sifatnya tetap. Bank syariah berinvestasi hanya pada usaha yang halal, sedangkan bank konvensional tidak terbatas atau bebas nilai. Itu aja Vandem? Good Vandem. Itu dari Vandem. Ada yang mau nambahkan lagi, teman-teman? Silakan. Ada lagi, teman-teman? Tidak ada? Oke, baik. Jadi intinya bank syariah itu bedanya dengan bank konvensional tuh di sistemnya ya. Jadi sistem bagi hasil dan sistem yang peminjamannya secara menyeluruh gitulah kasarannya untuk yang bank konvensional kayak gitu ya. Jadi di awal kalau untuk bank syariah ada akadnya. Jadi nantinya mau pinjem sekian tahun akan flat pembayarannya, misalkan bayar 5 juta gitu ya setiap bulannya. Jadi akan flat 5 juta terus gitu secara konstan per bulannya sampai 5 tahun tersebut. Tapi kalau bank konvensional dia akan mengikuti bunga yang berkembang di dunia kayak gitu ya. Jadi naik turunnya inflasi lah kasarannya. Seperti itu. Dan kemudian untuk bank syariah dan bank konvensional sendiri tetap masih di naungan BI, pakai otoritas jasa keuangan juga, bank syariah konvensional. Namun bedanya yang di bank syariah ada kayak tim khususnya gitu ya, tim buat survei pembuat peraturan gitu ya. Pokoknya intinya tim internalnya ada sendiri. Beda kalau yang bank konvensional kan langsung dari OJK dan BI kayak gitu naungannya. Jadi beda, ada satu yang beda naungannya dengan bank syariah. Oke. Secara garis besar itu ya seperti yang sudah dikemukakan Vandem gitu. Saya harap yang ngerjakan tugas ini nggak cuma Vandem ya, tapi semua teman-teman ngerjakan ya. Oke, baik. Ya, Bu. Oke, saya lanjutkan untuk materi hari ini. Saya sudah unggah di Google Classroom juga.
Tapi ini saya mau menjelaskan satu-satu ya. Saya akan mengangkat tentang depresiasi untuk hari ini. Jadi kita akan belajar tentang metode depresiasi. Oke. Depresiasi. Ini diawali dari pengertiannya dulu ya. Jadi depresiasi adalah penyusutan nilai fisik, decrease in value, suatu barang dengan berlalunya waktu, dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis actual asset sampai umur rencana tertentu dengan mempunyai nilai buku. Jadi intinya suatu barang atau suatu saham dan seterusnya investasi itu dia akan punya nilai sesuai dengan umur rencananya seperti itu. Ya sama seperti hanya kita kemarin coba-coba ngerjakan di rumus bunga ya, ininya seperti itu. Jadi semua aset, semua barang itu punya lama umur harganya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang nilai buku ya, umur rencana, kalau yang terlihat sekarang itu kira-kira yang punya harga beda tahun tapi dia akan terus naik, tidak tambah menurun harganya, itu kira-kira apa teman-teman? Bisa langsung mengkira-kira enggak untuk teman-teman ini? Ada yang tahu? Coba Bandem atau Mus bisa? Berlian, Tanah, Bu. Oke, musuhnya di tanah, benar. Bandem apa? Kurang yakin, Bu. Yakin, ya. Benar, tanah. Iya, ya. Contohnya yang benar itu tanah itu ya. Jadi tanah itu tambah tahun harganya tambah tinggi, tidak tambah berkurang. Karena kenapa? Kebutuhan manusia itu yang paling utama kan kebutuhan hunian ya. Jadi kalau selain makanan, nomor 2 nantinya adalah hunian. Dan hunian sekarang itu seringnya kan tambah ke atas ya. Jadi untuk tanah sendiri pasti akan banyak yang lebih minat karena ya gitu lagi balik human-nya. Prefer ke apartemen atau kita senengnya hunian rumah yang kayak perumahan seperti itu. Jadi tanah itu nantinya akan selalu naik tiap tahunnya. Itu suatu investasi yang teramat baik ya untuk kita ke depannya nanti. Oke. Penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai atau kegunaan, penurunan alokasi kos fungsi waktu, kegunaan, dan umur. Ini nanti akan membahas terkait tentang depresiasi tersebut. Ini gambaran umum depresiasi. Jadi diawali dari cost present, jadi nilai sekarang, kemudian uang, sell value, kemudian useful life itu nilai umurnya ya, gitu. Kemudian nantinya dari sell value dan cost present sekarang itu akan ada total depresiasi charge-nya. Ini bisa lebih dari 5 tahun ya, ini hanya secara gambarannya. Jadi N tahunnya terserah ini nanti kita bisa menggunakannya seberapa. Lebih dari 5 tahun juga tidak apa-apa. Kemudian, apakah semua barang bisa didepresiasi? Kalau menurut teman-teman gimana? Bisa didepresiasi semua enggak? Bisa, Bu. Oke. Ada yang bisa, ada yang tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada ketentuan barang yang bisa didepresiasi. Itu teman-teman. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, harus digunakan dalam suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Kenapa? Kalau ya kita normalnya kita berkutatnya ngomongnya ekonomi teknik ya. Jadi mau nggak mau akan berhubungan dengan uang yang nantinya pasti muaranya ke bisnis dan
akhirnya ke pendapatan kayak gitu. Selanjutnya harus memiliki umur efektif yang dapat ditentukan. Karena mau nggak mau kita juga harus bisa mengira-ngira sesuai dengan rumus bunga yang kemarin ya, contohnya ya. Jadi kita mau menggunakan suatu investasi kita atau aset kita itu maunya berapa tahun kayak gitu. Kan kita harus gimana ya, pandai-pandai untuk memplanning kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau menjual, misalkan jual tanah gitu ya, jual tanah kira-kira 5 tahun ke depan, kita cuan nggak sih atau kita boncos gitu? Kalau bahasa sahamnya kayak gitu ya, cuan dan boncos. Oke. Selanjutnya, sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki, menjadi tidak dipakai kayak gitu. Jadi ada benda, ada investasi yang nantinya dia bisa dipakai sampai rusak atau bisa diperbaiki. Contohnya seperti ekskavator kayak gitu. Kan kita boleh kan investasi barang-barang benda-benda alat-alat untuk bekerja di proyek boleh, nggak apa-apa seperti itu. Nah, dia kan nantinya bisa digunakan sekian tahun, kira-kira nanti dia punya umur rencananya berapa kayak gitu. Kita juga harus mengira-ngiranya itu, karena kalau kita nggak ngira-ngira usia rencana si barang, nanti belum sampai umur rencana sudah rusak, kitanya yang rugi kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian si barang ini bukan merupakan barang inventory, stok dalam perdagangan atau barang investasi gitu. Syaratnya si depresiasi sendiri kayak gitu. Oke. Nah, kita kalau ngomong barang itu ada yang berwujud atau tangible dan tak berwujud intangible. Nah, untuk barang berwujud, contohnya ada benda pribadi dan benda real ya. Kalau benda pribadi, misalkan mesin, kendaraan, alat-alat, perabot dan barang. Jadi yang berupa barang pribadi kita yang kelihatan ada harganya kayak gitu ya, kayak mesin kendaraan atau mesin ya alat-alat buat di proyek kayak gitu ya. Kemudian kendaraan pribadi, kemudian ada perabot dan barang. Kemudian kalau kita ngomong barang real itu seperti tanah bangunan. Catatannya, tapi ada catatannya bahwasanya tanah tidak terdepresiasi karena umur efektifnya tidak bisa ditentukan. Jadi kita harus tahu umur efektifnya. Kemudian yang barang tak berwujud ini misalkan hak cipta, paten. Jadi beberapa dosen kita itu punya hak paten ya. Seperti halnya seringnya kan kalau dosen buatnya ya buku kayak gitu contohnya. Jadi kita punya hak paten, hak ciptanya berupa buku tersebut. Catatannya bahwasanya kita tidak membahas depresiasi atas barang tak berwujud karena proyek-proyek teknik hampir tidak pernah melibatkan kelompok barang ini kayak gitu. Jadi kalau barang tak berwujud itu sangat jarang digunakan ya kalau buat orang proyek, seringnya ya pakai barang yang berwujud karena pekerjaan teknik sendiri kan menggunakan barang-barang yang kelihatan ya kayak gitu. Bukan barang-barang yang tak berwujud. Karena kalau kita ngomong paten, kita ngomong hak cipta, itu nantinya ya masuk pribadi, tapi yang tak berwujud sendiri. Karena deal-dealannya itu kalau kita ngomong paten, itu individu ya, dan dianya nanti langsung langsung masuk ke kas pribadi kayak gitu loh. Jadi kayak nyangkutnya di bank syariah, jadi di awal berapa persen untuk penulis dan berapa persen untuk si penerbit kayak gitu. Kemudian kalau kita ngomong metode depresiasi itu ada 4 ya nantinya yang akan kita bahas. Jadi yang pertama namanya metode garis lurus
atau biasa disebut dengan straight line method. Terus kemudian yang kedua ada metode keseimbangan menurun, declining balance method atau biasa disebut dengan double declining balance method. Kemudian yang ketiga metode jumlah angka tahun, sum of the year digit method. Dan yang terakhir adalah metode unit produksi, unit of production method. Nah, ini yang perlu kita ketahui terkait definisi yang ada di depresiasi sendiri. Yang pertama, kita akan sering ngomong tentang cost. Cost itu merupakan biaya original asset-nya, jadi biaya awalnya ya. Nilai awal suatu barangnya kita. Kemudian kita ngomong tentang nilai buku atau book value, biasa pakai simbol BV. Ini merupakan nilai barang yang sudah tidak terlalu bermanfaat dari segi pasarnya. Kemudian yang ketiga ada nilai pasar. Ini market value, merupakan nilai barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli. Selanjutnya ada umur efektif atau useful life. Ini merupakan harapan atau estimasi jangka waktu penggunaan barang. Jadi nanti kalau kita mau mendepresiasi, kita juga bisa mengira-ngira untuk penggunaan jangka waktunya. Yang terakhir adalah nilai sisa, initial value atau residual value, merupakan estimasi nilai barang pada akhir umur efektifnya. Jadi nanti secara garis besar untuk depresiasi, selain kita menggunakan rumus, kita nanti akan menjabarkan nilai uang selama N tahunnya, kira-kira per tahunnya itu kita perlu investasi berapa. Jadi kalau misalkan pakai rumus kan langsung dapat totalannya gitu ya, sekian. Tapi kita belum tahu N tahunnya nanti per tahunnya itu kira-kira berapa. Nah, kita nanti akan menjabarkan per tahunnya dengan cara membuat tabel. Nah, kita awali dulu dengan metode garis lurus atau straight line method. Jadi, kalau kita mau pakai metode garis lurus, rumusnya adalah depresiasi per tahun sama dengan cost-nya diminus dengan residual value dibagi dengan useful life. Ini N tahunnya ya, useful life. Ini langsung saya beri contohnya. Misalkan sebuah mesin dibeli dengan harga 41 juta, dengan estimasi umurnya kita pakai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, barang dapat dijual dengan harga 1 juta. Tabelkan depresiasi tahunannya. Jadi agak beda dengan rumus bunga kemarin. Kalau rumus bunga kemarin, kita akan mencari ya nilai sekarang atau nilai masa depan, ataupun nilai per bulannya ya, annualnya atau per tahunnya, disebut annual tadi. Nah, kalau yang ini, jadi barang setelah 5 tahun bisa dijual dengan harga 1 juta dari harga 41 juta. Kan kalau didengar agak wah gitu ya. Nah, ini coba kita kerjakan. Nah, untuk depresiasi tahunannya, kita bisa kerjakan seperti ini. Jadi yang pertama tadi, cost-nya, nilai awalnya adalah 41 juta, kemudian dikurangi dengan residual value-nya tadi, dia adalah dijual setelah 5 tahun ya, berarti 1 juta tadi. Kemudian dibagi dengan useful life, N tahunnya tadi adalah 5. Kita peroleh adalah 8. Jadi depresiasi tahunannya adalah 8 juta kayak gitu. Gimana caranya? Jadi kita perlu membuat tabel yang isinya adalah tahun, kemudian depresiasi dan book value atau BV. Nah, untuk 0 tahun kita kan tahu nilai awalnya adalah 41 juta. Kemudian kita masukkan ke book value 41 juta. Untuk depresiasi kita isikan mulai tahun pertama sampai tahun kelima 8 juta semua. Kemudian caranya kita mengetahui untuk tahun pertama ada penurunan sekian juta kayak gitu ya. Dapatnya dari 41 juta dikurangi dengan
juta, dapatnya 33 juta. Jadi kalau kita mau menjual barang tersebut di tahun pertama, kita masih bisa dapat harga segini, 33 juta ini, teman-teman. Nanti kemudian terus-menerus menurun sampai tahun kelima, dapatnya hanya tinggal 1 juta. Jadi sesuai dengan soalnya tadi ya, bahwasanya tahun kelima nantinya dapatnya 1 juta. Jadi kalau kita jabarkan itu jelas, nggak hanya berupa sesuai dengan contoh yang tadi ya. Setelah 5 tahun barang dapat dijual dengan harga 1 juta. Tapi kan kita perlu tahu ya, kalau kita mau jual barangnya nggak 5 tahun, kira-kira kita dapat harga berapa aja. Kayak gitu. Jadi kalau tahun pertama kita beli, kita beli yang 0 tahun ya, yang pertama kali kita beli harganya 41 juta, kemudian tahun selanjutnya kalau kita jual kira-kira harganya segini, 33 juta. Kayak gitu. Nyampe ya teman-teman. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Karena untuk ini nanti sampai akhir hanya contoh ini aja, kemudian mungkin nanti akan langsung saya berikan soalnya aja. Gimana? Gak ada? Oke, paham? Oke, saya lanjutkan. Metode keseimbangan menurun atau declining balance method. Nah, kalau yang ini caranya kita perlu tahu DDB dari depresiasinya. Itu caranya aset dari book value dikali dengan persentase penurunan. Jadi kita harus tahu nilai persentase penurunannya. Cirinya kalau untuk yang metode keseimbangan menurun, nanti kita perlu tahu DDB rate-nya ya, kayak gitu. Jadi kalau ada soal ada DDB rate, berarti itu menggunakan metode keseimbangan menurun. Langsung kita masuk ke contohnya. Suatu mesin dibeli dengan harga 41 juta, diperkirakan efektif beroperasi selama 5 tahun. Kemudian dari soal diketahui bahwasanya DDB rate-nya itu ada 40%. Tabelkan depresiasi tahunannya. Kalau kita ngomong persentase di suatu soal, ini nanti mau nggak mau kita harus membuat desimalnya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi kalau 40% berarti pakai 0,40, 0,4. Nah, agak beda dengan tabel yang pertama tadi, ini agak panjang untuk tabelnya. Jadi kita akan ada tabel tahun, kemudian cost-nya. Nah, untuk depresi tahunannya ini ada DDB rate, book value, dan depresiasi expense. Ini untuk hasil pengkalian antara DDB rate dengan book value-nya. Kemudian kita akan mengetahui juga nilai akumulasi depresiasi dan nilai book value sesuai dengan yang cost nilai awal masuk. Kemudian kita buat book value seperti itu ya. Sama halnya yang di depan tadi. Nah, jika 0 tahunnya ada nilai masuk 41 juta, kita langsung masukkan ke book value karena ini masih di 0 tahun. Kemudian kita masuk ke tahun pertama. Untuk tahun pertama kita perlu tahu nilai DDB rate 40% tadi, kita buat desimalnya 0,40. Kemudian kita kalikan dengan nilai book value-nya. Dari sini ya, book value 41 juta. Kemudian setelah kita kalikan, dapatnya adalah 16.400 juta ya. Nah, untuk akumulasi depresiasi still masih sama dari nilai depresiasi expense kayak gitu 16.400 juta. Nah, untuk nilai yang book value-nya kita dapat 24.600 ini dari 41 juta book value ini dikurangi dengan 16.400. Coba sambil di kalkulator, benar enggak dapatnya 24.600 teman-teman? Silakan, coba. Betul, Bu. Ya, oke. Benar ya, 24.600. Jadi nanti kalau misalkan mencari nilai book value, berarti dapatnya 41 juta ini ya, dikurangi dari akumulasi depresiasi, dapatnya 24.600. Kemudian
saya lanjutkan untuk yang ini, DDB rate untuk yang kedua di tahun kedua. Caranya sama, namun untuk yang ini 24.600 dapatnya dari book value. Dari book value ini ya teman-teman, book value kita kalikan di sini. Kemudian kita hitung dapatnya 9.840. Nah, 26.240 juta ini dapatnya dari 16.400 ini ditambah dengan ini. Coba dihitung. Benar nggak? 16.400 ditambah dengan 9.840 juta. Dapatnya adalah 26.240. Benar nggak? Bu. Benar ya? Benar, Bu. Oke, Benar. nah nanti untuk akumulasi depresiasi yang 26.400 ini diingat-ingat ya, dapatnya dari yang awal 16.400 ditambah dengan 9.840 ini, dapatnya ini. Oke, kemudian dapat 14.760, caranya masih sama dengan yang tadi, bahwasanya 24.600 dikurang, ditambah ya, dikurangi dengan yang ini. Ya, coba. Dikurangi dengan 9.800. Ya, 9.800. Ya, maaf ya. Dikurangi dengan 9.800. Jadi ke sini ya teman-teman ya. Ini kan sama. 41 ke sini, 24 ke sini. Jadi untuk yang ini dari 16 sama 9 ditambah dan ini ke sini terus seperti itu. Pokok intinya untuk yang metode yang kedua ini wajib mendapatkan nilai BV sama. Akumulasi dari depresiasi dan nilai BV-nya sama nantinya. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi bedanya mungkin di sini hanya di DDB rate. Jadi nantinya kalau teman-teman ada DDB rate misalkan dalam bentuk presentase, mau nggak mau wajib dijadikan desimal. Diingat-ingat di situ. Jadikan desimal. Oke, dari sini ada yang tanyakan tentang penyelesaian untuk yang metode yang kedua. Sudah ada? Cukup? Bu, kalau Ya, sampai 6 tahun berarti buatnya terus ke bawah, Bu. 0,4. Iya, terus ke bawah, Vandem. Tapi ini tergantung dari soal ya, Vandem ya. Jadi nanti kalau misalkan soalnya itu mintanya sampai 5 tahun, jadi si pembuat soal ini biasanya sudah ngira-ngira. Oh, berarti nantinya akumulasi depresiasinya pasti sudah akan sesuai dengan nilai BV-nya. Tapi kalau misalkan tidak sampai tidak sesuai soal ya, kamu memaksakan untuk menambah sampai 6 tahun gitu. Biasanya nilai akumulasi depresiasinya pasti akan berbeda dengan nilai book value-nya. Seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan soalnya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Nanti kalau misalkan terputus, silahkan join lagi ya, teman-teman ya. Kita masuk ke yang ketiga, itu adalah metode jumlah angka tahun. Jadi metode jumlah angka tahun ini intinya dibalik. Jadi tahunnya, misalkan ini contohnya ada 5 tahun, kita akan membuat urutan angka terbalik. 5 sampai 1. Kalau kita menjumlahkan, totalnya kan 5, 4, 3, 2, 1, ini kalau dijumlah ada 15. Nah, kemudian dari urutan terbalik, kita membuat namanya faktor depresiasi. 5/15. Jadi 5/15. Kita kesampingkan dengan tahun yang benar ya. Jadi kita melihatnya angka urutan terbalik ini dibagi dengan per jumlahnya. Seperti itu. Nah, ini soalnya masih sama dengan yang tadi. Kita pakai nilai value-nya pakai 41, tapi bedanya kita DDB rate-nya yang tadi pakai 40%, kita pakai yang angka urutan terbalik tadi. Seperti itu. Bedanya cuma itu tok sih. Jadi nanti 41 juta di book value-nya, kemudian kita kurangi dengan yang ini. 13 juta sekian gitu ya. Jadi kalau dihitung seperti ini. Sampai ke bawah. Itu teman-teman.
Udah bedanya itu tok sih nantinya. Untuk akumulasi depresiasi dia akan sama, dapatnya masih tetap 41 juta. Kayak gitu, sama dengan BV. Jadi bedanya di DDB rate aja ya teman-teman ya. Kalau tadi 40%, ini pakai yang urutan angka terbalik tadi. Oke. Saya lanjutkan yang keempat, metode unit produksi, unit of production method. Jadi untuk yang unit production of method ini kita pakai depresiasi per unit produk, rumusnya cost di minus residual value dibagi dengan useful life unit produk. Jadi ini lebih ke hitungan mesin ya itu ya, produksi. Jadi ini contohnya ada sebuah mesin dibeli dengan harga 41 juta, umur rencananya ditaksir adalah 5 tahun, di akhir tahun kelima BV-nya jadi tinggal 1 juta. Sama yang pertama tadi untuk soalnya. Kemudian dia menjabarkan pada jumlah produknya. Di tahun pertama ada 20.000 buah, tahun kedua ada 30.000 unit buah. Samalah ini. Intinya pokoknya kalau kita ngomong mesin harusnya unit ya, unit item unit. Kemudian di tahun ketiga ada 25.000 unit, tahun keempat ada 15.000 unit, dan tahun kelima yang terakhir ada 10.000 unit. Nah, estimasi umur mesin dengan produksi 100 unit. Jadi 100.000 unit. Jadi dia minta tolong estimasikan umur mesin kalau misalkan produksinya 100.000 unit. Kemudian tolong ditabelkan. Nah, kita yang awal harus ngitung dulu sama dengan yang pertama tadi ya. BV-nya tadi adalah 41 juta. Kemudian nilainya yang setelah 5 tahun ya, ini di akhir 5 tahun, 5 BV adalah 1 juta residual value-nya. Kemudian dibagi dengan 100.000 unit, karena kita mau mengetahui nilai yang ini, estimasi umur mesin, kita minta si soal minta tolong bahwasanya tolong estimasikan umur mesin kalau misalkan produksinya 100.000 unit. Jadi ini untuk nilai useful life-nya 100.000 untuk produknya. Nah, masuk ke hitungannya kan diperoleh setelah kita pakai rumus dapatnya adalah harganya sekitar Rp400 per unitnya. Nah, kemudian dari nilai depresiasinya, nilai cost-nya, BV-nya adalah 41 juta. Bedanya yang di sini depresiasi per unit. Jadi yang awal tadi pakai DDB rate 40%, kemudian yang kedua pakai nilai angka tahun dibalik ya. Terus yang ketiga ini pakai nilai depresiasi per unit produk. Jadi harga per unitnya ya. Kalau misalkan dihitung. Itu ada 400. Nah, kemudian number of unit ini disesuaikan dengan ketentuannya tadi. Di tahun pertama ada 20.000 dan seterusnya sampai tahun kelima ada 10.000. Kemudian baru dihitung. Dapatnya ini ya. Caranya sama dengan yang sebelumnya tadi. Ditambah ya. 41 sama 8 juta dikurangi. Terus kemudian yang di sini dapat 8 juta, berarti 8 juta kemudian ditambah dengan 12 juta dapatnya 20 juta. Dan seterusnya sampai ke bawah. Caranya sama. Itu ya, teman-teman ya. Jadi saya rasa nggak susah ini untuk mengerjakannya. Terus kemudian ini kita perlu mengkomparasi dari beberapa kerjaan tadi ya. Tadi kan mulai dari straight line, double dash lining, kemudian jumlah angka tahun dan unit produksi. Kalau misalkan kita buat depresiasi tahunannya, hitungannya dapatnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau straight line tadi konstan 8 juta, double dash lining tadi mulai dari yang besar ke kecil, sama halnya dengan yang ini juga, jumlah angka tahun, besar ke kecil, dan unit produksinya. Kalau untuk yang unit produksi ini random ya. Jadi angkanya ada 8 juta, tahun kedua 12 juta, tahun ketiga 10 juta dan seterusnya, tergantung dari request jumlah
Oke, balik ke sini ya. Jadi comparing the depreciation method ini kita mau melihat apa namanya ya, hasil dari hitungan metode pertama sampai metode keempat tadi. Kita mau melihat perbedaannya. Dari yang straight line tadi nilainya konstan ya, sama ya, tahun pertama sampai tahun kelima. Terus kemudian untuk double dislining balance ini awal sampai akhir itu nantinya dari besar sampai kecil gitu. Terus kemudian untuk yang selanjutnya yang jumlah angka tahun itu juga sama, besar ke kecil. Nah, untuk yang unit produksi ini nilainya random karena tergantung dari soalnya tadi bahwasanya ada permintaan jumlah produk ya yang bedanya di tiap tahunnya, ada yang besar kemudian ada yang kecil kayak gitu. Jadi sesuai dengan hitungannya. Oke, nah dari apa namanya comparing the depreciation method ini tadi dari 4 metode, kemudian kita buat apa namanya grafik ya, diperoleh bahwasannya kalau yang garis lurus nanti stagnan, nilainya lurus terus. Kalau yang di DB ada peningkatan terus kemudian menurun. Kalau yang sum of digit year itu nantinya ada apa namanya peningkatan juga ya tahun pertama, kemudian tahun kelima mengalami penurunan. Nah, yang unit of production ini yang produksi tadi nurun dulu di tahun pertama, meningkat di tahun kedua, kemudian trennya menurun lagi tahun ketiga, 4 dan tahun kelima seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulannya bahwasanya kalau ada ini sesuai soal ya ini ya. Jadi berdasarkan survei dari 600 perusahaan di Amerika, penggunaan metode depresiasi yang dipilih itu tergantung dari kepentingan manajemen perusahaan masing-masing. Jadi biasanya kalau yang di sana seringnya menggunakan yang garis lurus daripada menggunakan yang sum of unit year ini tadi. Kemudian ada DDB dan dislining balance, kemudian yang terakhir ada unit of production kayak gitu. Jadi mereka seringnya menggunakan yang straight line. Mungkin ya gara-gara hitungannya lebih mudah ya. Cuma balik lagi tergantung ke kebutuhan kayak gitu. Kalau misalkan ngitungnya nanti terkait produksi, ya mending ya yang unit of production yang digunakan kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi mending apa namanya sesuai kebutuhan. Oke, ini terkait depresiasi. Gak banyak ya untuk hitungannya. Silahkan teman-teman jika ada yang ditanyakan atau kurang paham terkait materi yang saya berikan terkait depresiasi, silakan ditanyakan. Yuk, silakan. Bu, mungkin saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini mau tanya? Mus Mulyadi, Bu. Oke, Mus, ya. Ini baru kelihatan. Oke, silakan. Bu, bisa jelaskan ulang yang tabel untuk comparing itu, Pak? Yang tabel terakhir. Yang yang ya, oke baik, sebentar. Comparing itu menyatukan ya, Mus ya. Jadi dia itu mau apa namanya? Menggabungkan hasilnya dari 4 metode tadi, membandingkan gitu. Oke, sebentar. Ini ya. Jadi ini dapatnya dari metode yang pertama, hitungan straight line tadi. Kemudian ini dapatnya dari hasil yang metode kedua. Selanjutnya untuk yang jumlah angka tahun, ini tadi yang tahun yang dibalik tadi ya, dapatnya dari yang tahun dibalik tadi, dan unit produksi ini dapatnya dari hitungan metode yang keempat. Selanjutnya dia mau membuat apa namanya perbandingan gitu loh untuk yang straight line itu seperti apa untuk grafiknya. Kemudian untuk yang DDB seperti apa grafiknya, sum of digit year seperti apa grafiknya, dan unit of produksi seperti apa grafiknya. Jadi naik turunnya
nilai tiap tahunnya itu kelihatan seperti itu maunya. Selanjutnya dia menyimpulkan. Jadi soal tadi itu survei di 600 perusahaan Makasih, di Bu. Amerika kayak gitu. Udah ya, gitu aja. Oke, baik. Sudah paham ya maksudnya ya berarti ya? Oke, sudah ya Mus ya? Oh, nyantol ini sinyalnya. Oke, baik. Sambil nunggu nyambung lagi sinyalnya. Silakan untuk teman-teman yang lain, ada yang tanyakan? Pas, Bu. Oh, ini enggak ada. Oke, yang lain? Ini aja. Iya, Bu. Sebentar ya. Benar ini enggak ada yang nanyakan terkait depresiasi? Oke. Ada ya? Oke, baik. Jadi nanti untuk soal evaluasinya saya unggah menyusul entah minggu ini atau buat minggu depan karena ini hitungannya cukup banyak. Sepertinya nggak bisa dikerjakan secara instan ya, kayak gitu. Jadi nanti coba kalian barengan untuk ngerjakannya buat kelompok kayak gitu. Jadi kalau yang nggak paham nanti biar lebih paham ya teman-teman. Oke, itu aja berarti dari saya untuk hari ini terkait depresiasi. Semoga materinya menyenangkan ya teman-teman. Nggak buat bosen. Ada yang sudah bosen ini dengan ekonomi teknik? Hitungan tok ya teman-teman. Tidak bosan, Bu. Ya. Tambah ya? penasaran. Tidak bosan, Bu. Oke, baik. Oke, kayak begitu saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin live ya.